Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi bareng sama Indah. Dan kali ini Indah mau share tentang pengalaman apa aja yang udah pernah Indah alami selama menjadi mahasantri di Kampus 3 Asrama Institut PT IKI Jakarta. Nah, tapi sebelumnya Indah mau kasih tahu dulu nih ke teman-teman bahwasanya sebelum Indah share video ini, Indah pernah tanya nih ke teman-teman WhatsApp Indah. Indah pernah upload snap di WA, uploadannya tuh kayak gini. Nah, dan alhamdulillah respon dari teman-teman semua positif. Jadi Indah tambah semangat banget nih untuk share pengalaman apa aja yang udah Indah alami selama menjadi mahasiswi di Jakarta, terutama menjadi mahasantri di Asrama Mahasiswi Institut PT IKI Jakarta. Nah, sebelum teman-teman tahu bahwasanya di Institut PT IKI Jakarta, seluruh mahasiswa dan mahasiswi baru itu diwajibkan untuk mengikuti program asrama selama 1 tahun. Kalau yang putra itu namanya Masjid Darul Quran ya, asramanya itu di sekitar Lebak Bulus. Kalau yang akhwat untuk yang putri itu ada 2 tempat asramanya. Yang pertama itu ada di daerah Pondok Labu dan yang kedua itu ada di daerah Ampera. Karena PT IKI baru membuka kesempatan untuk akhwat masuk ke dalam institut ini untuk kuliah di kampus ini, jadi asramanya itu masih masih terpisah gitu, karena asrama yang pertama itu daya tampungnya tidak cukup. Jadinya karena banyak yang minat, maka dibuatlah 2 asrama gitu teman-teman. Tapi sama aja untuk program pendidikannya itu sama aja antara yang di Pondok Labu dan di Ampera. Oke, next. Jadi teman-teman, selama ini kan Indah itu masih menyandang gelar santri ya, lulusan pondok pesantren selama 4 tahun di Pondok Pesantren Ummul Qura Al Islami. Dan selama di pesantren Indah tuh nggak kepikiran kalau nanti bakalan masuk kuliah dan nanti bakalan masuk asrama lagi gitu. Karena di pikiran anak pesantren nanti tuh kalau kuliah kita udah free gitu, kita udah bebas, kita udah nggak ada terikat dengan peraturan dan lain-lain lagi gitu ya. Bahkan dulu waktu di pesantren Indah itu punya mimpi gitu, punya harapan banyak banget, pengen kuliah di sinilah, pengen kuliah di situlah, pengen kuliah di luar negeri dan lain-lain gitu kan ya. Jadi nggak kebayang bakalan masuk asrama lagi gitu, bakalan kuliah lagi dan ternyata di kuliahnya ada asramanya gitu. Tapi ya qadarullah gitu, semua itu adalah ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak ada yang tahu ya kan. Mungkin yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Allah, dan mungkin yang menurut kita buruk belum tentu juga buruk menurut Allah ya kan. Teman-teman pasti dapat poinnya dari kata-kata tersebut. Karena kadang kita merasa bahwa pilihan kita itu adalah yang terbaik, tapi kita harus yakini bahwasanya ada Allah yang menentukan takdir kita, Allah yang menentukan mana yang baik dan mana yang buruk bagi kita gitu. Jujur ya teman-teman, sebelumnya Indah tuh nggak tahu banget PT IKI itu apa. Indah nggak pernah kepo tentang PT IKI, nggak pernah tahu gitu loh. Karena dulu Indah pernah punya pilihan untuk kuliah di tempat yang lain, jadi Indah fokus ke sana. Tapi entah kenapa Allah menggerakkan hati Indah untuk survei. Jadi waktu itu Indah diberikan kesempatan untuk survei ke salah satu kampus yang ada di Jakarta, dan dari orang tua itu nyuruh untuk survei ke Institut PT IKI Jakarta. Jadi karena kita nurut-nurut aja gitu ya teman-teman, ya udah Indah nurut sama orang tua dan Indah datengin kampus tersebut. Indah datang ke kampus IPTIK Jakarta dan Indah melihat di sana ikhwan ya, cowok-cowok yang rata-rata emang cowok gitu di kampus tersebut. Dan Indah bingung gitu kan, kok ini cowok semua, nggak ada ceweknya, nggak ada yang warna-warni gitu ya, semuanya pakai baju koko gitu, nggak ada yang pakai kerudung. Dan pas Indah tanya ke dekan, waktu itu Indah langsung ke salah satu dekan yang ada di PT IKI Jakarta. Katanya Institut PT IKI baru 2 tahun ini membuka kelas reguler untuk perempuan. Wah, berarti masih baru banget dong. Dan karena Indah ini orangnya suka banget tantangan, Indah nih suka banget hal yang baru, langsung kayak langsung kayak tertarik gitu. Jadi langsung kayak, oh masih baru, berarti masih percobaan gitu ya. Iya, wah kayaknya seru juga nih gitu. Jadinya ya udah memutuskan untuk masuk ke Institut PT IKI Jakarta.
Padahal sebenarnya kesempatan untuk daftar di kuliah yang lain itu masih ada, masih bisa ikut jalur mandiri ke kuliah-kuliah negeri dan lain-lain. Tapi entah kenapa Allah tuh menggerakkan hati untuk udah di PTIQ aja gitu loh. Apalagi mendengar ada program masuk asrama selama 1 tahun, itu tuh kayak wah gimana ya udah jadi mahasiswa terus masih asrama, itu kayak gimana gitu. Apakah nanti wawasan ilmu kita bakalan lebih berkembang lagi karena digabungkan dengan mahasiswa gitu kan, mahasiswi gitu ya. Karena kan setahu Indah mahasiswi itu dia wawasannya itu luas gitu, senang berdiskusi dan lain-lain gitu kan ya. Beda dengan mungkin waktu kita menjadi seorang santri yang sami'na wa ata'na gitu ya, yang mendengar perintah guru pokoknya nurut-nurut aja. Nah sedangkan kan mahasiswa itu dituntut untuk menjadi orang yang kritis, yang suka berkomentar dan lain-lain gitu ya. Akhirnya karena rasa penasaran dan ingin mencoba, ya sudah daftarlah di Institut PTIQ Jakarta. Nah selama Indah menjadi mahasiswi di Institut PTIQ Jakarta, banyak banget sih hal yang mengetuk pintu hati yang selama ini terkunci mungkin ya, mengetuk pintu hati untuk dibukakan. Apalagi melihat teman-teman yang Masya Allah banget, hafizo, mereka yang dari dulu udah biasa menghafal Al-Quran, terus masuk lagi ke PTIQ untuk melancarkan Al-Qurannya, mendalami ilmu Al-Qurannya, itu sih Masya Allah banget gitu ya. Soalnya Indah yang selama 4 tahun di pesantren itu yang hafalannya gak banyak gitu, hafalannya cuma surat-surat pilihan, hafalannya pelajaran-pelajaran yang ada di pondok, dan juz 30 itu pun syarat untuk lulus. Ngerasa kayak tersindir, bukan tersindir oleh perkataan mereka, tapi tersindir oleh perbuatan mereka yang Masya Allah banget. Karena apa? Karena ngelihat semangat mereka untuk menghafal Al-Quran itu tuh bikin bikin kita merasa bahwa ya Allah, kalau orang dekat dengan Al-Quran itu benar-benar rasa nyaman, rasa ketenangan itu ada dalam diri mereka, dan kita yang ada di sekitar mereka itu merasakannya. Ya nggak sih? Kalian kalau misalnya ada di sekitar orang-orang yang menghafal Al-Quran, pasti kalian merasakan ketenangannya gitu kan. Kalian merasa kesejukan yang ada dalam diri mereka itu terasa juga dalam diri kita gitu. Dan itu yang Indah rasain selama Indah tinggal di asrama mahasiswi Institut PTIQ Jakarta bersama dengan orang-orang tersebut. Meskipun moodnya Indah kadang ada gitu ya, kadang naik turun, kadang kan orang tuh moodnya ada yang naik ada yang turun gitu untuk menghafal, tapi Indah berusaha untuk untuk bisa memperbaiki diri agar bisa seperti mereka. Dan menurut Indah disinilah tempat yang pas untuk kita memperbaiki diri kita agar kita bisa tahu bagaimana menjadi orang yang benar-benar gitu ya, benar-benar taat gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya Masya Allah banget ya teman-teman. Mungkin dulu awalnya Indah sempet kayak malu gitu, bukan malu, kayak gimana ya, nggak mau ngasih tahu ke teman-teman yang ada di pondok kalau Indah kuliah di sini, karena mereka taunya Indah tuh pengen kuliah di luar negeri gitu kan. Tapi qadarullahnya Indah kuliah di Indonesia dan di perguruan tinggi ilmu Al-Quran Jakarta. Awalnya Indah sempat nggak mau ngasih tahu, tapi lambat laun, lama kelamaan Indah merasakan adanya perubahan-perubahan dalam diri Indah, dan Indah bisa menyalurkan bakat atau skill-skill Indah di kampus ini gitu loh. Makanya dari situlah Indah mulai membuka diri dan Indah mulai ngasih tahu ke teman-teman bahwasanya ini loh kampus gue gitu. Ini nih kampus Indah, Institut PTIQ Jakarta. Dan itu Masya Allah banget ya, Indah merasakan perubahannya. Yang tadinya mungkin Indah males gitu, Indah ngelihat teman-teman yang rajin, Indah jadi kebawa rajin. Yang tadinya Indah nggak punya sifat-sifat keibuan gitu kan, ngelihat teman-teman yang punya sifat keibuan, Indah jadi terbawa. Nah itulah pokoknya lingkungan itu mempengaruhi banget deh guys. Lingkungan itu mempengaruhi kita banget, dan ketika kita berada di lingkungan yang tepat, maka kita juga bisa menjadi orang yang tepat gitu loh. Orang yang benar-benar melakukan segala sesuatu yang ini tuh benar-benar kodratnya manusia gitu loh, yang harus kita lakukan, terutama perempuan. Mungkin tadinya Indah masak ala kadarnya, di sini Indah bisa belajar masak sama teman-teman yang lain. Mungkin tadinya Indah beres-beres itu ya udah sekedar beres-beres aja, di sini Indah bisa belajar sama teman-teman yang rajin, yang lebih rapih gitu ya. Pokoknya Masya Allah banget deh.
yang Indah lihat perubahannya itu Masya Allah. Dan asramanya itu nyaman banget guys, asramanya itu nyaman banget. Kalau kalian pengen lihat nih asramanya tuh kayak gini, ini gerbang masuknya tuh kayak gini, tulisannya Kampus 3 PTIQ Jakarta. Terus ini kamar, ini cuma beberapa foto doang, bentuk kamarnya tuh kayak gini. Terus kamar mandi, salah satu kamar mandinya tuh kayak gini, ada baknya, ada ininya pokoknya ya. Pokoknya ini salah satu kamar mandinya. Terus ini ruangan kelas, kita foto-foto di sini, kita belajar di sini. Pokoknya ini ruangan kelas kesayangan kita ya guys. Dan ini taman. Nah, ini taman asrama teman-teman. Kalau misalnya kalian mau lihat lebih jelas. Jadi ini tuh pas banget buat kita murojaah, buat kita menghafal Al-Qur'an. Nah, maklumin aja ya kalau misalnya ada jemuran. Maklum, namanya asrama mahasiswi ya. Ini kampus-kampusnya, ini kamar, ini kelas, itu rumah. Pokoknya tempatnya nyaman banget untuk kita belajar, untuk kita menghafal. Itulah yang bikin kita tuh jadi ngerasa nyaman banget untuk ada di asrama ini. Oke, next kita balik lagi ke video sharing ya. Oke teman-teman, karena tadi Indah udah share sedikit pengalaman yang pernah Indah alami selama menjadi mahasantri di Kampus 3 Asrama Mahasiswi Institut PTIQ Jakarta, kayaknya segini dulu aja yang bisa Indah share. Dan kalian boleh nih komen di bawah kira-kira seterusnya Indah mau share tentang apa nih. Mau ngelanjutin lagi pengalaman selama menjadi mahasantri, atau mungkin berbagi tips buat teman-teman semua. Nah, bantu Indah ya dengan komen di bawah, kira-kira Indah ngelanjutinnya bikin konten apa nih teman-teman. Dan buat kalian yang masih bingung kira-kira mau kuliah di mana, masih nyari-nyari kuliah yang sekiranya pas dan nyaman, mungkin Institut PTIQ Jakarta bisa menjadi salah satu pilihan teman-teman semua. Karena nyaman banget, asramanya juga enak, programnya juga terarah banget. Kalian bisa pilih jurusan-jurusan di sini. Fakultas yang ada di sini itu ada Fakultas Usuluddin, ada Fakultas Dakwah, ada Fakultas Syariah, dan juga ada Fakultas Tarbiyah. Untuk program-program pendidikannya, di Fakultas Usuluddin kalian bisa ngambil IAT, Ilmu Al-Quran dan Tafsir Hadis. Lalu di Syariah kalian bisa ngambil Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, atau kalian bisa ngambil Ekonomi Syariah. Lalu di Dakwah kalian bisa ngambil KPI, dan juga ada Prodi Manajemen Dakwah. Di Tarbiyah kalian bisa ngambil PAUD, Pendidikan Anak Usia Dini, atau PAI. Pokoknya kalau kalian mau tahu infonya lebih lanjut, kalian bisa klik linknya ya, bisa cek link PTIQ di sini, atau ini brosurnya kalian juga bisa ngeliat. Dan intinya satu teman-teman, yang tadi aku bilang, yang menurut kita baik belum tentu itu baik menurut Allah, dan yang menurut kita buruk belum tentu itu buruk menurut Allah. Kita serahkan saja semuanya kepada Allah, mana yang terbaik untuk kita. Dan tetap ingat, kita harus terus berusaha, kita harus terus berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita pilih itu juga sama dengan ketetapan Allah, dan apa yang Allah pilihkan untuk kita itu cocok gitu loh. Pasti sih cocok buat kita gitu ya. Mungkin kita harus beradaptasi dulu dengan pilihan tersebut gitu teman-teman. Jadi intinya kita harus terus bersemangat, kita harus mensyukuri ya. Kita harus mensyukuri dan menerima apa yang terjadi kepada diri kita. Dan alhamdulillah dengan rasa syukur tersebut pasti kita bisa menjalani hari-hari kita dengan penuh semangat. Mungkin segini aja dulu video dari Indah teman-teman. Mohon maaf nih kalau misalnya banyak salah-salah kata, atau mungkin ya kita nggak tahu ya apa yang salah dari lisan Indah, karena sejatinya manusia ini tempatnya salah ya teman-teman. Jadi sekali lagi Indah mohon maaf, dan terima kasih telah menonton video Indah kali ini. Kalau kalian mau share, silahkan share aja ya teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.